tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Karena orang yang menjadi pelaku firman Allah adalah orang yang paling berbahagia. Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu penuh dengan keterbatasan, tetapi kami punya Roh Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup menerjemahkan kebenaran firman dan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, hidup kami akan berubah. Yang Salam, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini saya sangat bersuka cita karena saya bisa berdiri di tempat ini bukan secara kebetulan, tetapi saya percaya bahwa karena Tuhan yang sudah membuat jadwal buat saya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Ade dan juga Bapak Eporus yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tempat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan, kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan sayang. Nama saya Yeremia Romelani dan saya lahir di Jawa Tengah. Dan saya dilahirkan dari keluarga yang dari Muslim. Umur 18 tahun saya berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Umur 12 tahun waktu saya kelas 6 SD, saya diinjili oleh salah satu seorang, yaitu kakak saya. Kakak saya dulu juga seorang Muslim. Dia bertobat ketika dia pergi mengantar ibu lurah ke sebuah gereja, dan dia pingsan di depan halaman gereja. Dan dia melihat wajah Yesus. Dan sejak itu kakak saya percaya Yesus. Dan dia 1 bulan sebelum meninggal, dia bertemu dengan Yesus dan akhirnya menerima Kristus. Dan umur 104 tahun dia dipanggil Tuhan. Itu satu kebahagiaan buat kamu. Ini menjamah keluarga saya. Betapa sukacitanya saya. Lebih daripada yang aku miliki, lebih daripada harta yang saya punya. Agak bengker yang mengadopsi ribuan hamba Tuhan yang hidup di pedalaman, yang mereka kadang-kadang mungkin tidak makan atau kekurangan, tapi mereka tetap setia untuk memberitakan Injil. Karena dunia tanpa Injil, maka dunia tidak akan mengalami perubahan. Dunia tanpa Injil, maka dunia tidak akan mengalami pertobatan. Perampok selamanya tetap menjadi perampok, pencuri selamanya tetap menjadi pencuri, dan pezina selamanya tetap menjadi pezina. Jika mereka tidak bertemu dengan Injil, mereka tidak akan mengalami perubahan. Dan saya percaya ketika seseorang berjumpa dan bertemu dengan Injil, dia akan mengalami perubahan. Karena Injil itu adalah sebuah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya, yang mengubah hidupmu, hidup saya dan hidup saudara semua. Oleh sebab itu saudara perlu bangga ketika engkau sudah bertemu dengan Injil. Dan saya percaya masyarakat jemaat umat Tuhan yang ada di Nia Selatan ini akan mengalami satu perubahan yang luar biasa, karena ada Injil yang selalu bergema di kota ini, Bapak. Dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadi di Jepang. Karena saya percaya dunia tanpa Injil tidak ada satu perubahan atau terobosan. Kenapa saudaraku kita perlu memberitakan Injil? Alasan yang pertama adalah karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, pendeta boleh banyak, guru Injil boleh banyak, orang pintar boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu kenapa kita harus terus memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan tepat hari ini adalah bulan misi untuk Nias Selatan, untuk Nias dan 10 Nias. Genap mungkin 100 tahun dan ada seorang misionaris yang datang dari Jerman, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk keselamatan. Semua agama mengajar keselamatan. Hanya Yesus yang dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang Yesus katakan sendiri. Itu bukan dari Nabi, tapi dari Tuhan sendiri yang berkata. Dan ketika Yesus mau naik ke surga, dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk apa?
yaitu untuk menyampaikan Injil ini kepada seluruh makhluk hidup, kepada semua suku bangsa,